Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah, NIM 19011100082. Di video kali ini saya akan menjelaskan perencanaan pembelajaran. Apa sih yang harus kita siapkan dalam perencanaan pembelajaran? Dalam perencanaan pembelajaran ini saya menggunakan rancangan tema yaitu teknik jaring laba-laba, di mana teknik jaring laba-laba ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, pendekatan ini pengembangannya dimulai dari menentukan tema tertentu. Contohnya seperti temanya adalah diriku. Nah, dari tema tersebut akan dikembangkan menjadi subtema. Nah, dari subtema tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sub-subtema atau materi pembelajaran. Setelah rancangan tema, yang harus kita siapkan yang kedua adalah program semester, di mana program semester ini berisi tentang seluruh rangkaian pembelajaran yang akan dilakukan selama satu semester. Nah, dalam menyusun program semester yang harus disusun di sini yaitu kompetisi dasar, tema, subtema, dan alokasi waktu. Di mana yang harus kita perhatikan di sini adalah kompetisi dasar atau pencapaian yang akan dicapai oleh peserta didik. Ada 6 kompetisi dasar yang harus dicapai di sini, yaitu pengembangan nilai agama dan moral, pengembangan fisik motorik, pengembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, dan pengembangan seni. Nah, dalam menulis kompetensi dasar ini kita bisa menulis dengan memberikan kode saja, seperti misalnya contohnya adalah pengembangan nilai agama dan moral. Nah, kita bisa menulis dengan 1.1 yang artinya mengenalkan Tuhan melalui ciptaannya. Setelah menentukan kompetensi dasar, selanjutnya kita menentukan tema. Di sini saya menggunakan 4 tema dalam satu semester, yaitu tentang alam, binatang, tentang diriku, dan transportasi. Tapi di sini saya akan menjelaskan satu tema saja. Nah, setelah kita menentukan tema, barulah kita akan menyusun subtema atau penjabaran gagasan utama dari tema yang telah ditentukan. Contohnya di sini adalah tentang diriku, temanya adalah tentang diriku. Maka subtema yang harus kita buat adalah seperti identitasku, tubuhku, panca indera. Nah, puncak dari tema tersebut adalah bisa menggambar macam-macam anggota tubuh. Selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu atau berapa lama tema tersebut akan dibahas. Misalnya kan tentang diriku, temanya tentang diriku. Nah, subtemanya ada identitasku, tubuhku, panca indera. Misalnya identitasku dibahas selama 1 minggu, tubuhku dibahas juga selama 1 minggu, dan panca indera dibahas selama 2 minggu. Setelah menyusun program semester, selanjutnya kita akan menyusun program mingguan atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Jadi dalam menyusun RPPM ini diturunkan dari program semester yang berisi subtema, kompetisi dasar, materi, dan rencana kegiatan yang sudah disesuaikan dengan strategi pengelolaan kelas dan kelompok usia. Contoh dari program mingguan di sini adalah temanya tentang diriku. Subtema yang saya ambil di sini adalah tentang tubuhku. Nah, terus materi yang akan kita bahas yaitu tubuhku ciptaan Tuhan. Sedangkan rencana kegiatannya seperti berdiskusi tentang tubuhku ciptaan Tuhan. Terus materinya menyayangi anggota tubuh. Nah, kita dalam rencana kegiatannya menyebutkan anggota tubuh, menjaga kebersihan tubuh, terus menyebutkan fungsi atau guna dari anggota tubuh. Selanjutnya, setelah kita menyusun RPPM, selanjutnya kita akan menyusun RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang harus disusun dalam RPPH ini seperti identitas program, kompetensi dasar, materi atau muatan pembelajaran, alat dan bahan, kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan perencanaan penilaian. Contoh identitas program seperti semester, minggu, hari. Misalnya semester 1 minggu pertama, hari kedua, hari atau tanggal. Misalnya hari Selasa 12 Maret 2021. Terus kelompok usia
Misalnya kelompok A usia 5 sampai 6 tahun. Terus tema, subtema, dan sub-subtema. Terus kompetensi dasar, materi kegiatan seperti tubuhku ciptaan Tuhan, menjaga kebersihan tubuh, memberi dan membalas salam, perbedaan tubuh anak kecil dengan orang dewasa, serta ciri-ciri tubuh. Nah, alat dan bahan yang digunakan misalnya seperti gambar anak dari ukuran kecil sampai ukuran besar, buku gambar, pensil warna atau spidol atau krayon. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembukaan, di mana kegiatan pembukaan ini berisi tentang penerapan SOP pembukaan, terus berdoa sebelum belajar, menyanyikan lagu tentang aku, berdiskusi tentang tubuhku ciptaan Tuhan, memberi gambaran tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan, terus orientasi kegiatan dan aturan yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Setelah kegiatan pembuka, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, materi yang dipelajari dalam kegiatan inti untuk mencapai kompetensi dasar tersebut seperti mengurutkan gambar anak dari yang kecil ke yang besar, membedakan ukuran tubuh anak dengan orang dewasa, menirukan 2-3 urutan kata, menyebutkan fungsi anggota tubuh, menggambar bentuk orang. Nah, jadi materi yang dipelajari harus sesuai dengan tema dan subtemanya. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini berisi bisa menyimpulkan atau memberikan penguatan tentang materi yang telah dipelajari hari ini, menginformasikan materi atau kegiatan selanjutnya, dan berdoa setelah belajar. Dan yang terakhir adalah rencana penilaian, apa saja yang harus dinilai dari anak, misalnya dari segi sikap, mensyukuri bahwa tubuhku sebagai ciptaan Tuhan, menggunakan kata-kata sopan saat bertanya atau berbicara. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan anak, misalnya dapat mengurutkan gambar anak dari yang kecil ke yang besar, dapat menyebutkan fungsi anggota tubuh, dapat membedakan ciri-ciri anggota tubuh anak dengan orang dewasa, dapat menyayangi diri sendiri, dapat menirukan 2-3 urutan kata dengan benar, dan dapat menggambar bentuk tubuh secara lengkap. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.